Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Uh, in this part, I want to be presents my presentations. Final project social linguistic. I want to tell about the stereotype and sexist language in the social linguistic. So what I can present, check this out. Okay, for the first, I want to be junctions to the definitions and scope. Stereotype first. The stereotype is a social linguistic or refers to generalize some belief about the language behavior and or specific social group. That can be includes some assumptions about the accents of dialects, speech patterns, and the language proficiency. So stereotip bisa jadi sebuah apa ya, gambaran umum akan sesuatu hal yang sifatnya asumsi tentang suatu gaya bahasa yang digunakan, atau tentang apa namanya, pola-pola bahasa yang digunakan, dan juga tingkat keahlian bahasa gitu, biasanya dari situ. Types of the stereotype is can be separated by three. For the first, the accent stereotype. Two as gender stereotype, and three as age stereotype. Have another of outside these types is about age, but I'm not including the age because maybe age can be part of the accent stereotype. Jadi bagian dari stereotype itu bisa dibagi menjadi tiga ya. For, for the firstnya atau pertamanya adalah accentnya. Nah, accent ini bisa juga kita kembangkan ke age atau ke umur. Dan stereotype umur itu juga bisa terjadi dalam suatu ranah kebahasaan atau ranah sosiolinguistik yang bersifatnya lebih dekat dengan society gitu. Kemudian number two, the gender. Nah, gender ini adalah tingkat kecenderungan stereotip itu pada gender atau posisikan suatu orang ke apa namanya, sifat seperti apa dia. Jadi stereotip itu lebih ke situ ya. Kemudian age stereotip yang sudah dijelaskan, accent tadi mirip seperti ini. So apa namanya, kita lanjut ke materi selanjutnya. For the first, I want to tell about the impact of stereotype. In in that in that case, the part can be separated by three, and I won't start from the language attitude. Let's influence feeling about the different language or dialects, and the second is influence communications affects how people communicate across the social group, and three is discriminations and bias. Jadi banyak sekali yang mengasih impact atau mengasih pengaruh dari stereotip ini. Jadi stereotip ini memberikan pengaruh ke beberapa aspek yang terjadi di lingkup siswa sosiolinguistik. Contohnya adalah language attitude. Jadi kayak about kita tahu ya, etika moral dan apa namanya, etika moral dan kepantasan itu kan masuknya dalam ranah yang tanda kutip feeling atau rasa-rasa. Jadi hal yang influence feeling itu juga di impact atau diberikan dampak pada dari stereotip itu sendiri, dan bisa dari apa namanya, gaya bahasa yang beda, atau mungkin pola bahasa yang beda, atau dialek yang beda. Jadi makanya itu language attitude di sini dipengaruhi juga. Influence communications on communication, jadi pasti across social group, kayak contoh grup sana dan grup sini pasti punya contoh stereotip yang beda. Contoh, oh sana punya kecenderungan menggunakan bahasa yang lebih apa namanya, polite gitu, contoh karena grup mereka apa namanya, banyak orang-orang yang tanda kutip orang-orang pemerintah, atau mungkin orang-orang BUMN, atau mungkin orang-orang yang tanda kutip close dengan higher higher government gitu kan. Mungkin bisa contohnya gitu, atau grup ini lebih bahasanya lebih capable, lebih maksudnya lebih lebih luas, atau lebih apa namanya, lebih bebas karena kita ya udah orang-orang ini aja society, like regular society gitu kan. Discrimination and bias, nah ini salah satu hal yang tanda kutip saya tidak terlalu suka ya, yaitu with linguistic to discrimination and the various context. Jadi kayak kita kadang menggunakan stereotip itu buat mendiskreditkan suatu kelompok ya, yang udah dijelaskan kayak sosial group itu, kita akan melihat kayak, oh tersana terlalu ningrat, gaya bahasanya lebih polite gitu.
kita kayaknya nggak bisa digabung dengan mereka karena stereotipnya sudah terpasang seperti itu, assumptionnya udah seperti itu. Jadi seperti itu jeleknya discrimination and bias itu pada impactnya seperti itu. For combating stereotype, so combating like resistance, you resistant the stereotype effects. Jadi kayak for the first I want to say awareness and education, teaching the value linguistic diversity to combat bias. Jadi poin ketiga tadi kita bisa counter dengan awareness dan education yang tepat bahwa stereotip bahwa pandangan tentang cara komunikasi yang seperti ini tuh salah loh untuk kelompok ini, sebenarnya kelompok ini ya sama aja gitu. And the second, promoting linguistic justice like challenging discriminatory practice and protecting linguistic diversity. So lebih menghargai keberagaman bahasa antar sosial grup itu lebih baik, lebih bagus, lebih tepat, lebih pantas secara moral dan etika. Jadi penekanan keadilan akan hal ini tuh harus kita harus kita embrace, harus kita benar-benar elaborasi. Contohnya dengan berapa tadi, dengan poin pertama dengan education gitu. Kemudian inclusive media representations, accurate and diverse media portrayal to reduce stereotype. Jadi kita bisa menggunakan campaign media untuk mengatakan bahwa ada loh stereotip yang salah digunakan pada suatu hal yang bersifat socio communications. Jadi sebenarnya grup itu tidak terlalu menggunakan bahasa yang mendiskreditkan grup ini. Sebenarnya bahasanya sama aja, tapi caranya harus diubah gitu. Jadi kita bisa menggunakan campaign media sebagai portrayal atau sebagai portrait case bahwa hal itu ada hal yang kurang tepat. So kita bisa combating stereotype with the 3 points. Okay, I want to jump our bridging to the definition sense scope for the first. I want starting to the idea of the sexist language is refers to the perceptions that certain language or accents are more attractive or seductive or appealing than others. Jadi kayak ada unsur seksis atau unsur yang lebih persepsi yang dalam bahasa atau aksen yang itu bisa dikatakan ada lebih more atraktif atau seductive atau mungkin appealing to other feelings. Jadi kayak ini melibatkan tentang rasa-rasa juga, tapi di sini tuh sifatnya lebih seduktif atau lebih bisa dikatakan sifatnya persepsi yang seduktif. Kayak contoh ya, kalau orang Jawa bahasanya ya halus gitu. Orang Jawa akan lebih halus karena ya orang Jawa tradisinya halus gitu kan. Halus itu berarti kan kalau kita deketin cewek atau kita deketin suatu masyarakat atau komunitas atau grup atau society atau lawan jenis, itu berarti orang ini akan lebih diterima karena appealingnya adalah more smooth, bahasanya akan more smooth, so attractive perception gitu kan. Jadi seperti itu. Example-nya adalah friends often perceived as language love and romance. Jadi ini saya kurang tahu apakah bisa disebut stereotip atau bukan, tapi banyak orang yang memang mengatakan bahwa bahasa Prancis itu often perceived as the language love and romance. Jadi bahkan teman-teman saya yang cewek-cewek itu sudah mengatakan kalau orang tuh menggunakan bahasa Prancis akan lebih romantis gitu. So contoh example like bonjour, like vin fong Parisian dan loving thing, kayak gitu kan. Kayak lebih lebih mendayu-dayu tapi dalam aksen di mereka. Bonjour Parisian, bonjour Français, vi bonjour gitu kan. Jadi itu terkesan nggak tahu. Kalau kami para lelaki melihat itu ya hal yang biasa, itu accent mereka, itu dialek mereka juga gitu kan, itu pronounnya mereka, tapi kecenderungan seksis linguis itu yang dilihat, nggak tahu ini sebuah stereotip atau bukan, tapi seksis linguis itu terlihatnya seperti love and romance gitu. Kemudian di Italian itu associate with the passion and musicality, jadi kayak lebih mendayu, tapi mendayunya ke arah yang lebih melodical itu adalah begini, Funcio Rescuro nomor uno gitu kan, lebih kayak mereka mengasosiasikan itu dengan bahasa Italia itu punya nada gitu, dianggapnya mereka ini tuh berarti ada notnya dalam suatu bahasa gitu. Jadi associate-nya mereka with passion and musicality, jadi lebih mendayu, lebih
musically lebih melodic gitu. Kalau Spanish itu lebih seems like very and expressive, like apa ya, eh kayak kita tahu lah lagu Despacito, Despacito gitu, Dua Barinto, itu memang lagu apa namanya, lagu romen, tapi kan ekspresifnya lebih jelas bahwa dia mengekspresikan bahwa rasa cinta dia dalam lagu Despacito itu. Jadi humor ekspresif itu ada dalam bahasa Spanyol. Kalau bahasa Portugis malah lebih mirip dengan bahasa Itali, tapi bergabungan dengan Prancis. Jadi and views melodic and sensual. Saya kurang tahu referensi Portugis karena yang saya tahu Portugis itu bahasanya Cristiano Ronaldo. Jadi yang saya tahu ya bahasa-bahasa yang kayak today sehari-hari segala macam yang digunain Cristiano Ronaldo. Jadi nggak terlalu menyentuh melodic and sensualnya, itu tidak terlalu tahu. Terus bagaimana dengan English accents? Nah, certain English accent itu terutama British ya, British dan Australian are often perceived sophisticated and charming. Jadi mereka melihatnya hampir sama dengan Prancis. Jadi lebih ke oh ini tuh lebih appropriate loh, lebih appropriate communication dan make it charming gitu kan. Lebih oh ini perfectly communications and sexist language itu perfectnya ada di situ. Gitu. Okay, for the analyst data, I want to say the cultural influence, like influence, uh, cultural influence from the media movies shapes perception, the language of romantic and exotic, historical, cultural association, friends with romance, dealing with passions, and social prestige, language associated with the high school status, education, cosmopolitan and archive, and familiarity and novelty. Less familiarity perceive the exotic and appealing. Familiarity can also breed attraction associated with the positive personal experience. Jadi di sini kulturalnya lebih ya itu tadi, karena lebih kayak romantik, eksotik itu lebih ditetapkan oleh bahasa-bahasa tertentu, kayak contoh apa namanya bahasa Italia atau bahasa Inggris gitu kan. Social prestige itu pasti ada di yang more sophisticated tadi, atau yang apa tadi atau tanda kutipnya dalam apa namanya more apa namanya itu more charmingnya itu tadi. Maka social prestige yang more high status itu lebih dipegang oleh bahasa Inggris. Kalau novelty-nya saya rasa lebih dipegang sebenarnya bahasa kayak bahasa Indonesia gitu sebenarnya. Jadi kayak bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa keseharian yang muncul secara ini, familiarity dan novelty-nya itu lebih cepat berkembangnya di situ gitu. Jadi ini ada beberapa data yang saya temukan begitu. Gitu. Seksiolinguis tidak mempunyai impact atau dampak yang signifikan untuk society? Oke, saya akan menjelaskan di sini society. Impact of society, language of an identity, perception. First, the perception, attractive influence how speaker feel about their own language or accent to affect language maintenance and shift multilingual society. Jadi di sini gini, persepsi terhadap bagaimana speaker itu terpengaruh dengan apa ya their own language itu pasti akan kental. Kita akan berasa, oh contoh nih pembicara kayak contoh Antonio Guterres. Antonio Guterres itu orang Brazil. Kita akan tahu dia orang Brazil atau mungkin orang Portugis bagaimana dengan aksen dia. Kita tahu Portugisnya Brazil dan Portugis native itu beda. Portugis Brazil more complicated karena bercampur dengan African accents, karena di sana banyak percampuran antara dalam tanda kutip dulu adalah slavery dari perbudakan dari Afrika. Jadi bahasa mereka agak kaku, agak lebih ke tidak ada atraktifnya, tidak ada melodiknya, tidak ada musikalinya. Lebih beda dengan yang di Portugis yang di native ya dikatakan oh ini lebih bernada, oh ini lebih sophisticated gitu kan. So kita bisa tahu orang itu dari mana ketika melihat dari aksennya, dari apa aksen tersebut, maka kita bisa menilai. Dan kemudian efek language maintenance and shift multilingual society. Jadi kayak kita nggak bisa uh, kita tidak bisa langsung nge-switch bahwa kita pindah ke suatu society kemudian jadi multilingual. Kita nggak bisa, kita butuh perkembangan adaptasi, dan kita tidak membuang asal kita atau mother tongue dari aksen kita ke suatu society lain gitu. Itu akan susah karena kita kan kelihatan oh Anang ini dari Jawa karena oh ya udah ngomongnya kayak gini kayak Jawa gitu, padahal
saya berusaha semaksimal mungkin menghilangkan itu pun nggak akan bisa, kita pasti akan kelihatan gitu. Nah ini impactnya tetap di situ gitu. Language learning, language perceive the more attractive see higher interest learning rates among non-native speaker. Nah jadi bahasa itu akan lebih apa ya, lebih higher interest dipelajari, yaitu tadi seksi linguis tadi akan dipelajari oleh apa namanya non native speaker. Kayak contoh banyak kan orang Indonesia yang belajar bahasa Perancis, bahasa Jerman, kalau bahasa Jerman nggak tahu ya gitu karena nggak masuk contoh, nggak tahu kenapa. Bahasa Itali, bahasa Spanyol gitu, lebih dari karena mereka pengen kerja di sana atau main bola di sana, tapi at least bahasa tersebut menjadi higher interest karena memang mereka pingin ada di situ gitu. Dan ini efek yang ketiga ini adalah efek buruknya ya, discrimination and bias. Positive bias toward to certain language can lead to negative bias against others, reinforcing social hierarchy and prejudice. Nah ini lebih ke bagaimana kesenjangan tadi ya yang terbentuk antara, yaitu tadi stereotip yang terbentuk di antara sexist linguist itu tadi, bisa jadi antara non natif dan non-natif dan natifnya. Bisa jadi kayak contoh ya Portugis natif dengan Brazilnya yang negeri mereka menggunakan bahasa yang natif. Oh bahasa lu tuh nggak kayak gini, bahasa gue Portugis asli nih gitu, kayak gitu. Kayak contoh Meksiko dengan Spanyol, padahal kan bahasa itu terus berkembang. Bahkan kita nggak tahu loh berapa banyak suku kata yang mungkin secara basic, secara dasar Spanyol dan Meksiko sama karena mereka Meksiko negara jajahnya. Tapi apakah itu menentukan karakter, accent dan dialeknya akan sama? I don't think so gitu. Okay, I think it's enough for me. For explaining about the stereotype and sexist language. A lot of things in other place or other nations of the world can be learned more by more and can be slowly. You cannot learn fast because uh, mind of human is a limited. So I want to tell you, is it's okay to start now. It's okay if you wanted to start, but you can start to dream, to make your step, uh, make your step still not on your place, but you can learn and learn and learn more and more. Don't worry about, you cannot, you can you can you cannot give, you cannot take your dream or everything, but you have to still a process, and I believe in you. uh, keep it keep it dream in your mind. And I think it's about, my presentation is enough. I want to tell you, if my presentation can be increase your knowledge about the language, and if I have a if I have a mistake, I want to say sorry and thank you.